berhenti. Seribu rintang jalan berliku, bukanlah suatu penghalang. Hadapilah segala tantangan, mohon petunjuk yang kuasa. Ciptakanlah kerukunan bangsa, kobarkanlah dalam dada semangat jiwa Pancasila. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan. Mulia adanya berpegangan tangan, satu dalam cinta demi masa depan Indonesia Jaya. Hadapilah segala tantangan, mohon petunjuk yang kuasa. Ciptakanlah kerukunan bangsa, kobarkanlah dalam dada semangat jiwa Pancasila. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan. Mulia adanya berpegangan tangan, satu dalam cinta demi masa depan Indonesia Jaya. Indonesia Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat budaya, demikian tadi sebuah opening lagu Indonesia Jaya yang dibawakan oleh Riko dan Habib. Duduk bersila, bermain berdah, berkain soket, berbaju kebaya. Peringatan lahirnya Pancasila berakhir sudah. Semoga Indonesia semakin jaya. Sobat budaya, dimanapun Anda berada, sampailah kita pada penutupan serangkaian acara peringatan lahirnya Pancasila yang digelar oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya Kepulauan Riau yang dilaksanakan sejak tanggal 22 Juni sampai tanggal 29 Juni, tepatnya pada hari ini. Selain penutupan, ada juga acara yang ditunggu-tunggu bagi para peserta lomba membaca teks Pancasila, bagi adik-adik kami di tingkat SD ataupun di tingkat SMP. Pada hari ini juga akan diumumkan oleh Dewan Juri kita di aula Balai Pelestarian Nilai Budaya. Ini sudah hadir 3 orang Dewan Juri kita. Selamat datang Bapak Faisal dari Kantor Bahasa Provinsi Kepri. Kemudian juga ada Bung Zainal Akdir Andia dari Dewan Kesenian Provinsi Kepulauan Riau. Kemudian juga ada Bapak Zabmi dari SMSI Provinsi
Kepulauan Riau. Tentunya adik-adik di rumah yang sedang mengikuti, yang sedang connecting dengan program ini, baik itu di IG ataupun di YouTube, sudah tak sabar lagi menanti siapakah yang akan juara. Dan juga di depan saya sudah ada bingkisan paket piala, kemudian juga piagam dan uang pembinaan dari panitia. Namun sebelum kita mendengar keputusan dari Dewan Juri ini, kita mau berbincang-bincang sedikit dengan Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Toto Sucipto, yang nantinya juga akan menutup secara langsung rangkaian kegiatan peringatan Hari Lahirnya Pancasila ini. Baik, Pak Toto, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita lihat rangkaian dari kegiatan peringatan Hari Lahirnya Pancasila yang digelar oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Kepulauan Riau ini sangat panjang Pak, dari tanggal 22 sampai tanggal 29 hari ini. Mungkin Pak Toto bisa menjelaskan apa-apa saja rangkaian kegiatan itu, dan kemudian juga bagaimana memaknai Pancasila itu sendiri dari segi kebudayaan. Terima kasih Pak Ali. Salam budaya untuk semuanya. Terima kasih Pak Ali. Saya kira sesuai dengan tema Hari Pancasila dari pemerintah, dalam tindakan Pancasila dalam tindakan untuk melalui gotong royong menuju Indonesia Maju. Ada beberapa kata kunci kalau kita melihat tema ini. Yang pertama dalam tindakan. Kita ingin nilai Pancasila ini ada dalam tindakan sehari-hari. Artinya kita bertindak didasari oleh penghayatan terhadap nilai Pancasila yang menurut Bung Karno digali dari alam Indonesia. Artinya memang ini sudah ada dalam kebudayaan kita. Saya kira tidak ada kebudayaan yang menyuruh warganya untuk berbuat kurang bagus, selalu yang bagus. Nah, mudah-mudahan nilai-nilai ini tetap tertanam. Nah, dalam masa kini ini tentu tidak hanya memaknai saja, tapi juga bagaimana implementasinya dalam kekinian dengan zaman yang berputar terus. Poin kedua, berkolaborasi dari tema ini. Kita harus bisa berkolaborasi, membuat jaringan. Pak Dirjen Kebudayaan bilang kita harus memperkuat ekosistem kebudayaan. Artinya dengan siapapun. Nah, ini mungkin tampak dari rangkaian kegiatan Hari Pancasila BPPKP ini. Kita berupaya untuk merangkul berbagai komunitas, terutama yang ada di sini tentu ya, di Tanjung Pinang. Walaupun dalam pelaksanaannya kita merambah ke wilayah kerja Pak Provinsi. Nah, ini berkolaborasi. Kata kunci ketiga adalah beradaptasi. Nah, ini artinya tadi disebutkan bahwa zaman ini sudah bukan main bergerak. Kita sekarang di era digital. Saya kira sebuah negara tidak akan maju dan berkembang jika rakyatnya tidak mau beradaptasi dengan sesuatu yang baru. Nah, kita juga memaknai sekarang adaptasi kebiasaan baru, new normal itu. Bagaimana beradaptasi tentu tergantung kita sendiri. Bagaimana bagusnya dilihat situasinya. Kita harus bagaimana. Udah banyak coba pakai masker, kita nggak pakai masker sekarang ya, tapi agak berjauhan, jaga jarak, sering cuitan dan sebagainya. Nah, ini tugas kita adalah membawa hal positif dan mengenalkan kebiasaan baru yang baik pada setiap lapisan masyarakat. Yang sederhananya adalah mengajak masyarakat melakukan aksi sosial, antara lain dengan menggunakan platform online antara lainnya. Oleh karena
karena itu banyak kegiatan-kegiatan BPNB Kepri, baik dalam rangka sekarang memperingati Hari Pancasila atau dalam rangka pencegahan penularan COVID-19, kita banyak menggunakan sarana online itu. Dan kita harus beradaptasi. Kalau kita tidak beradaptasi, tentunya kita tergerus, ya, tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Kemudian poin keempat, sikap saling menghargai dan toleransi. Ini ya, perbedaan kepercayaan dan suku menjadi hal dasar yang membedakan sifat, karakter, dan pemikiran setiap individu. Oleh karena itu kita perlu saling menghargai. Saling menghargai. Ini antara lain dicontohkan misalnya ketika nanti kita lihat lomba pembacaan Pancasila. Saya yakin itu dengan cara yang berbeda. Ya, betul. Saya sendiri belum tahu, juri yang sudah tahu nih. Ada mungkin yang pakai begini Ya. begini kan, macam-macam. Ini satu hal kecil saja, lomba Pancasila. Nah, kalau kita lihat di masyarakat kita, itu jadi saya kira memahami peringatan Hari Pancasila ini tadi yang pertama bagaimana implementasinya dalam kehidupan sehari-hari, yang kedua kita berkolaborasi, ketiga kita beradaptasi, dan yang keempat kita saling menghargai. Itu. Nah, memaknai itu semua, kami BPNB Kepri sesuai dengan kami juga punya slogan, kenali budayamu, cintai negerimu. Dengan berbagai cara kita mengenalkan kebudayaan terutama di 4 provinsi ya, wilayah kerja tentu kita sesuai dengan fokus kegiatan kami yaitu tentang kebudayaan Melayu. Kita kenalkan kebudayaan Melayu untuk orang-orang Melayu terutama. Jangan sampai seperti dikatakan MA Najib, kita tidak hatam kebudayaan sendiri. Kalau orang Melayu, jadilah orang Melayu yang betul-betul Melayu. Seperti saya sampaikan tadi, setiap kebudayaan tentu menganjurkan warganya, masyarakat penduduknya untuk berbaik-baiklah, saling menghargai, toleransi dan sebagainya. Itu nilai-nilai Pancasila. Saya kira itu makna dalam peringatan hari ini. Oh tadi Pak pakai pantun, saya nggak pakai pantun. Nanti lah bagian pakai pantun, udah disiapin. Saya kira itu Pak. Ya. Sesuatu yang menarik ya, yang saya catat dari pernyataan Pak Toto tadi itu adalah kenali budaya, cintai negeri. Ada pepatah juga Pak, tak kenal maka tak sayang. Jadi slogan dari BPNB Kepri ini sangat relevan ya, sangat relevan dengan pepatah tak kenal maka tak sayang. Baik. Tapi Pak, ada sesuatu yang ingin saya tanya. Sejak masa pandemi ini, ada sesuatu yang tren, format baik itu pertunjukan, apakah itu diskusi, dilaksanakan secara daring, secara webinar. Nah, bagaimana menurut Bapak ini? Apakah kedepannya juga akan dilaksanakan seperti ini terus? Karena begini Pak, secara tidak langsung pandemi ini juga mengkerangkeng ruang-ruang budaya. Silakan. Ya, saya kira gini Pak Ali, saya belum menyampaikan juga rangkaian kegiatan. Ya. Nah, seperti saya sebutkan tadi, rangkaian kegiatan tidak hanya ketika peringatan Hari Pancasila saja, tapi juga sebelumnya. Ketika COVID-19 dinyatakan mulai menempa kita, banyak sekali kegiatan BPNB yang direvisi menjadi daring. Ini ternyata ada keuntungan yang sangat bagus. Kita sampaikan secara daring ternyata merambah ke berbagai tempat, berbagai pelosok. Ya, apalagi dunia maya ini tidak terbatas ya. Contohnya seminar saja. Kalau seminar kita laksanakan di aula ini misalnya, itu hanya untuk orang-orang setempat. Tapi sekarang bisa sambil tiduran, bisa dimanapun kita mengikuti seminar ya. Saya kira ini efektif juga dalam upaya pengenalan kebudayaan. Nah, banyak sekali kegiatan terkait COVID
pertama misalnya kami membuat sekitar 16 film pendek. Itu dalam upaya sosialisasi pencegahan penularan COVID. Kemudian mungkin juga beberapa poster digital, webinar dengan berbagai tema. Nah, kemudian tiba-tiba ada surat edaran, ayo peringati Hari Pancasila dengan berbagai cara. Tentu sebaiknya dilakukan secara ya, kita kemudian kumpul membuat pelaksana dan menentukan siapa yang akan kita ajak dalam berkolaborasi. Nah, sejak tanggal 22 kita laksanakan beberapa kegiatan, ada tiap hari. Yang pertama misalnya ada tentang monolog Pancasila, monolog Pancasila tentang Pancasila ya, ada juga yang dari Pekanbaru. Kemudian ada pertunjukan makyong ya, secara daring. Nah, ini yang kebetulan sekali yang menjadi pelakunya, penarinya itu anak-anak. Ini kan memperlihatkan ada regenerasi, ada pewarisan ya. Samping pewarisan makyong juga ada pewarisan nilai di sini. Nah, kemudian ada juga pantun. Kemudian puisi, ya, puisi dengan tema Pancasila tentu. Kemudian juga pergelaran ini apa? Musik atau lagu perjuangan. Itu dari apa? Bintang Musik Community ya. Banyak sekali kita. Kemudian terakhir ini lomba hafalan teks Pancasila untuk anak-anak. Kita ingin lihat anak-anak sejauh mana. Kalau Pak Jokowi misalnya hadiahnya sepeda, kalau kita setidaknya ada apresiasi. Ayo hafalkan Pancasila. Kadang-kadang gini, orang tua pun nggak hafal Pancasila. Ya. Tapi itu tadi mungkin nggak hafal Pancasila, tetapi nilai-nilainya mereka kuasai. Nah, alangkah lebih baik kalau nanti Pancasila juga dihafal secara teks. Nah, itu makanya jadi rangkaiannya seperti itu ya. Saya kira masih banyak lagi karena selama seminggu ini kita betul-betul sesuai dengan slogan Pancasila dalam tindakan, gotong royong menuju Indonesia maju. Ya seperti itu. Ya, sebentar lagi ini kan 17 Agustus ya. Mungkin juga ada lomba pembacaan teks proklamasi secara daring. Saya kira ini perlu dipertimbangkan. Karena seperti apa ya, kemarin pengumuman beberapa pejabat di atas gugus kopi, kemungkinan ini sampai Desember. Kita lihat saja perkembangannya. Kalau perkembangannya kurang bagus, apalagi setiap hari ini kan tambahan yang terpapar itu di atas 1000 terus ya. 1.100, 1.200. Ada kemungkinan ya kita kegiatan-kegiatan kita secara daring kebanyakan. Tapi perlu kita tentu saja ada masukan dari berbagai pihak. Tadi kolaborasi tadi kita perlu dengan para pemangku kepentingan stakeholder. Kira-kira kegiatan seperti apa yang tidak hanya sekedar melaksanakan, tapi ada maknanya. Ya. Terutama juga kalau dikaitkan dengan moto kami itu tadi, bagaimana mengenalkan budaya. Misalnya kalau pertunjukan makyong, pertunjukan apa dari itu, joget dari ya, secara dari kita mau perkenalkan atau japin kita, japin penyengat, kita perkenalkan ke masyarakat. Saya yakin banyak juga yang ingin belajar tentang japin misalnya. Japin. Ada juga misalnya kita perkenalkan kuliner khas, air dongkot misalnya ya, atau epok atau apapun. Kita kan bisa secara daring. Begini loh cara membuatnya. Sekarang kan sedang marah nih, banyak industri ya. Banyak dari kita yang sekarang jadi pengusaha. Nah, mungkin ini dampak negatif, dampak positif ya, dari adanya COVID. Kita bagaimana caranya berkreasi, jadi membuat inovasi baru yang menguntungkan. Tentu dalam kaitan dengan survival gitu. Bagaimana caranya kita bisa hidup terus dalam masa seperti ini. Ya mudah-mudahan ke depan kita tentu melakukan kegiatan dengan berbagai macam cara. Itu Pak. Oke, saya kira cukup ya, karena sobat budaya di rumah yang lagi connecting tentu tidak sabar mendengar pengumuman siapa sih yang menjadi juara. Namun saya ingatkan bagi sobat budaya yang sedang connecting, jangan lupa subscribe dan like IG BPND Kepri, YouTube BPND Kepri,
dan kemudian ada syarat tundanya di Facebook. Kami persilakan kepada Dewan Juri untuk menyampaikan, mengumumkan para pemenang lomba membaca teks Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terhormat para BPNB Pulau Riau, Toto, yang kami hormati, Bang Ari selaku pembawa acara, dan yang juga kami hormati rekan-rekan panitia yang sudah mensukseskan acara ini. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang sampaikan yang telah memberikan kita kesehatan dan keselamatan hingga kita bisa melaksanakan kegiatan ini walaupun dalam kondisi daring, dalam jaringan. Jadi biasanya kalau momen-momen pengumuman pemenang itu selalu yang ditunggu-tunggu dan kondisinya memang selalu mendebarkan. Tapi berhubung yang menyaksikan ini di rumah masing-masing, kita tidak tahu di kondisi mereka menunggu seperti apa. Apakah mungkin nonton bareng satu keluarga? Menyaksikan ini mengundang teman-teman dan keluarga yang lain untuk menyaksikan bersama-sama. Baik, jadi tadi sudah disampaikan oleh Bang Ari bahwa acara kita, kami di sini sebagai Dewan Juri lomba menghafal teks Pancasila akan mengumumkan para pemenangnya. Jadi kegiatan lomba sudah ditutup hari Jumat kemarin dan sampai momen-momen terakhir itu cukup banyak juga yang masih mengirimkan datanya, videonya gitu. Jadi memang proses penilaian ini kejar tayang juga. Jadi dari Sabtu, Minggu sampai ya hari ini sudah kita dapatkan pemenangnya. Berapa peserta? Ya, untuk jumlah peserta. Jadi yang menunggu mohon bersabar dulu sebelum diumumkan, kita sampaikan sedikit reviewnya untuk jumlah peserta. Karena kita di dua tingkat SD dan SMP, kebetulan yang jumlah terbanyak memang di tingkat SD. SD data yang sudah masuk itu ada 52 video. Sebanyak 52 video. Itu dari berbagai wilayah, jadi tidak hanya Pulau Riau, di Riau juga ada, Bangka Belitung juga ada. Jadi memang informasi ini sudah tersebar berbagai, jadi perwakilan sudah ada Dari Jawa. dari Jawa kebetulan ada. Maaf, kalau untuk SD tidak ada secara lengkap, untuk SMP. Jadi untuk SMP ini ada videonya tidak sebanyak SD, ini ada 31 SMP. video untuk tingkat SMP. Banyak juga. Jadi kita harapkan kalau misalkan dilaksanakan tahun berikutnya, yang mungkin nanti lebih banyak lagi. Ya, dan ini juga kami ada sedikit catatan mengenai penilaian lomba. Jadi sebenarnya kalau kita melihat dari judul, mungkin sebagian beranggapan ringan nih, hanya menghafal Pancasila, karena mungkin Pancasila ini sudah biasa untuk anak-anak sekolah di tiap upacara pasti mereka ucapkan, biasa mereka dengar. Tapi ternyata berdasarkan pengalaman kami lihat dari video, untuk hafalan Pancasila memang banyak yang lancar, banyak yang hafal, dan seperti tadi yang Pak Bapak sampaikan, gayanya macam-macam. Gaya macam-macam ini bukan hanya dari postur. Jadi terbiasa mungkin mereka Pancasila karena di upacara, jadi sikapnya sempurna. Jadi sebenarnya dalam membaca Pancasila tidak harus sikap diri sempurna, siap sempurna, tapi sebenarnya boleh juga ekspresif. Yang penting memang kita tidak melanggar norma-norma yang berkaitan dengan Pancasila. Jadi mau ekspresif boleh. Bahkan kemarin juga banyak juga yang buat format videonya ada dengan latar lagu, bisa juga dan videonya juga diedit sedemikian rupa agar lebih menarik. Itu cukup banyak juga. Jadi kami mengapresiasi kerja keras adik-adik peserta lomba
Tapi berhubung lomba ini adalah lomba menghafal teks Pancasila, jadi penekanan penilaian itu pada hafalan Pancasilanya. Dan ini sebenarnya mempersulit kerja kami juga, seperti yang saya sampaikan, secara umum sudah menghafal. Jadi mau tidak mau, karena ini lomba harus ada pemenang, dan kebetulan juga panitia menyampaikan hanya 3 pemenang di tiap tingkat. Jadi persaingan di tingkat SD cukup banyak, dari 52 video hanya 3 pemenang, dan di SMP dari 31 video nanti kita ambil 3 pemenang. Jadi mau tidak mau Dewan Juri harus mencari celah untuk menentukan mana yang lebih baik. Jadi untuk salah satu poin penilaian yang tertua sebenarnya kuncinya itu ada di sila pertama. Seperti yang kita tahu, sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kebanyakan di masyarakat yang tahu itu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi sebenarnya nah di sini bisa kita bilang banyak mungkin mengikuti yang berlaku umum gitu. Padahal harusnya pakai lemah. Iya. Jadi dari situ memang poin utama kami untuk menentukan pemenang, tidak banyak yang pakai lemah gitu. Jadi di situ kita lihat pemenangnya di mana. Dan selain itu karena banyak juga yang hafalannya lancar, bagus, baru nanti kita lihat dari segi kreativitas videonya. Nah, itu juga salah satu poin penentu di akhir. Baik, agar tidak berpanjang waktu lagi, saya yakin yang di rumah yang sedang menyaksikan pasti juga sudah tidak sabar lagi. Kami dari Dewan Juri akan mengumumkan pemenang. Kita mulai dari tingkat SD dulu. Jadi sesuai dengan kesepakatan Dewan Juri, dari 52 video yang sudah masuk, Dewan Juri sudah menentukan 3 pemenang utama. Dan pemenangnya ini dari berbagai daerah, cukup beragam. Kami informasikan mulai dari pemenang ketiga terlebih dahulu. Pemenang ketiga lomba menghafal teks Pancasila tingkat SD yang dilaksanakan oleh BPD Kepulauan Riau dengan total nilai 285 jatuh kepada pemenang atau peserta dari SDN 1 Kelapa Bangka atas nama Abida Ibnati. Iya, pemenang ketiga dari Bangka Belitung. Kemudian pemenang kedua dengan jumlah nilai tidak terlalu jauh, 286, hanya selisih 1 poin. Jatuh pada peserta dari Tanjung Pinang dari SDN 003 Bukit Bestari atas nama Nesya Kirana Asyadia Aufa. Ya, dan pemenang pertama lomba menghafal teks Pancasila tingkat SD dengan total nilai 290 jatuh kepada peserta dari Tanjung Pinang juga, dari SDN 001 Tanjung Pinang Timur atas nama Hafiza Naura Salsabil. Videonya ditayangkan sekarang. Habis ini diumumkan dulu. Oh, baik, ya, mohon izin sebelum nanti video pemenang pertama akan ditayangkan oleh panitia, tapi nanti setelah selesai pengumuman semuanya. Baik, dan kami sampaikan juga kesepakatan dari panitia bahwa pemenangnya nanti tidak hanya 3 orang ini, jadi nanti ada pemenang harapan juga nanti akan diinformasikan oleh panitia melalui media sosial BPMD Kepulauan Riau. Kami lanjutkan untuk pengumuman pemenang lomba menghafal teks Pancasila tingkat SMP. Jadi dari 31 video yang masuk, kami sampaikan pemenang ketiga dengan
total nilai 285. Ini pesertanya dari Jawa yang tadi Bapak sampaikan. Dari SMP atau Pondok Pesantren Al-Fadlu Kendal atas nama Muhammad Husni Fatih Alfa. Pemenang kedua ini dari Bangka Belitung, dari SMP 1 Bangka Belitung atas nama Lolita Wiranda. Dan pemenang pertama dengan total nilai 290 peserta dari Bangka Barat, masih dari Bangka Belitung, jadi kebetulan tidak ada di Tanjung Pinang dan Kepulauan Riau, dari SMP 1 Kelapa atas nama Katia Lakura. Baik, demikian kami Dewan Juri mengumumkan pemenang lomba menghafal teks Pancasila tingkat SD dan SMP. Seperti tadi yang kami sampaikan, pemenang harapan nanti akan disampaikan oleh panitia di media sosial. Kami dari Dewan Juri, tanda tangan saya sendiri Faisal Ghazali, kemudian Zainal Takir di sebelah kanan saya dan sebelah kiri saya Pak Zadmi, mengucapkan terima kasih atas apresiasi dan kerja keras para peserta yang sudah mengirimkan videonya. Yang jelas kami salut terhadap video-video yang dikirimkan. Semoga ini menjadi bahan perbaikan untuk kita semua, bahwa teks Pancasila itu sebenarnya tidak hanya perlu diucapkan, tapi memang perlu ditanamkan juga. Jadi jika ada kesempatan di lain hari, kita bisa mengirimkan dokumen yang lebih baik lagi. Kami akhiri dan kami tutup. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sobat budaya, itu tadi pemenang lomba menghafal teks Pancasila. Bagi para pemenang yang berdomisili di Tanjung Pinang, baik tingkat SD maupun tingkat SMP, sudah dapat mengambil hadiah di kantor Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Kepulauan Riau, Jalan Pramuka nomor 5, nomor 7 di Kota Tanjung Pinang, sebelah SMK 1, dan di sebelahnya lagi juga SMK 2. Mulai pada hari ini. Baik, sampailah kita pada akhir acara. Rangkaian acara peringatan hari lahirnya Pancasila ini akan ditutup secara resmi oleh Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Toto Sucipto. Kepada Bapak Toto Sucipto kami persilakan. Ya, silakan di podium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pakai pantun Mbak. Ya, Harus pakai pantun. Saya mulai dengan pantun nih kalau gitu. Indah berbalam si awan senja, berarah di celah pohon benar. Pemanis kalam, selamat jumpa. Bismillah, membuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Salam budaya. Pancasila Jaya. Pancasila Jaya. Alhamdulillah, sahabat budaya, semua rangkaian memperingati Hari Pancasila tahun 2020 Balai Pelestarian Nilai Budaya Kepulauan Riau telah selesai. Kesempatan yang berbahagia ini kami ingin berterima kasih kepada semuanya, terutama beberapa komunitas juga yang telah ikut serta dalam kegiatan ini. Yang pertama, konser dari lagu perjuangan ini dari BMC Bintan Musik Community. Yang kedua, pembacaan puisi di komunitas Pelantar Sastra Tanjung Pinang dan kawan-kawan.
Kemudian pertunjukan dari musik gajah sanggar warisan budaya Penyengat, Bang Ajmi dan kawan-kawan. Dendang dan diskusi Gundam 12 Ibu Yola dan terutama Dr. Abdul Malik dari Universitas Maritim Raja Ali Haji. Kemudian pertunjukan dari Makyong Yayasan Konservatori Seni. Terima kasih banyak. Kemudian pertunjukan pantun, ini Rumah Pantun Tanjung Pinang, dan monolog dengan tema Pancasila dari Laman Budaya Semenanjung. Saya kira ini hanya terima kasih tentu kepada semua pihak yang telah membantu, dan tentu saja terutama juga kepada keluarga besar BPNB Kepulauan Riau. Semoga kolaborasi tetap berlanjut dalam kegiatan-kegiatan lain. Mudah-mudahan kita semua tetap sehat. Terkait COVID ini di masa pandemi ada pantun, tak hilalat kelihatan indah, sayang menempel di dekat kuping. Mari patuhi himbauan pemerintah tentang keharusan physical distancing. Saya kira itu Bapak Ibu yang saya hormati. Ingin membeli sebongkah berlian mahal berwarna putih. Paparan kami cukup sekian, kurang lebihnya terima kasih. Keluarga Sulawesi, Kota Solo, Bukit Tinggi, cukup sekian, terima kasih. Semoga esok berjumpa lagi. Salam budaya Indonesia Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Toto Susito, Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Kepulauan Riau, yang telah menutup secara resmi rangkaian kegiatan peringatan Hari Lahirnya Pancasila. Seiring balam dan merpah hinggap di dahan pohon kenari, seiring salam beserta sembah, maafkan hamba 10 jari. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadapilah segala tantangan, mohon petunjuk yang kuasa. Ciptakanlah